Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Oke, di perjumpaan kali ini saya akan menjelaskan. Oke, kita akan buang pelepahnya dulu ya teman-teman. Kita buang dulu biar kelihatan lebih jelas. Oke, kita akan buang pelepahnya dulu. Oke, baiklah, di sini ya teman-teman, ini saya anggap ini ya teman-teman, saya anggap Songgo 1 ya, Songgo 1. Nah, yang saya maksud tidak menggunakan sistem Songgo itu ya teman-teman, ini pelepah ini dibuang. Nah, dibuang. Nah, nanti jika ini masak ya teman-teman, buah ini masak, otomatis kita akan mengambil buah yang ini ya teman-teman. Nah, pelepah yang di sini ya teman-teman, pelepah yang di sini, makanya banyak yang salah paham dengan maksud saya tidak menggunakan sistem Songgo. Saya itu tidak menggunakan sistem Songgo adalah tidak menggunakan sistem Songgo pada pertama pruning ya teman-teman. Nah, setelah buah ini diambil, nah ini ya diambil. Ini kan ada buah, nah di atas ada buah, nah seperti ini. Nah, ada buah. Nah, ini pelepah ini sudah dibuang. Nah, ini ada ini buah diambil. Ini jangan dibuang teman-teman nanti, agar nanti pelepah sawit teman-teman tidak jadi seperti botol. Jangan salah pengertian teman-teman. Nah, ini jangan sekali ini. Di sini kita sisain sudah, kita ambil aja buahnya, kita sisain pelepahnya ini. Kan di atasnya sudah kosong teman-teman. Nah, di sini tidak ada. Nah, kosong. Jangan sekali-kali teman buang. Kita ambil buah ini aja, kita buang pelepah ini. Kita buang pelepah yang ini. Ambil buah yang ini. Nanti jika ini matang ya, masak maksud saya, matang atau masak sama aja. Nah, ini nanti jangan dibuang pelepahnya sudah. Kita congkel aja buah yang ini. Begitu maksud saya sistem Songgo yang saya pakai ya teman-teman. Nah, agar teman-teman mengerti, karena banyak yang salah paham dengan apa yang saya maksud. Oke, kita langsung coba aja, kita buang pelepahnya ya. Nah, ini dia teman-teman, kita buang pelepah yang dua ini. Nah, kita buang, contohkan ya. Kita buang pelepah yang ini di bawah buah. Ini sistem Songgo yang saya pakai ya. Nah, ini kita buang juga. Nah, ini dia teman-teman. Nah, usahakan yang ini jangan dibuang, oke? Usahakan yang ini pelepah yang ini jangan dibuang teman-teman, jangan dibuang. Ini artinya jika dibuang, ini posisinya sebenarnya di atas ini. Nah, agar jika tidak menggunakan sistem Songgo seperti saya, agar batang sawit tidak jadi botol, begitu cara teman-teman. Ini memang kalau teman-teman nanti istilahnya ini diambil buah yang ini, ambil misalnya, kita ambil, buang. Ini jangan dibuang. Usahakan jangan dibuang ya teman-teman. Nah, ini jangan dibuang. Ini maksudnya ini di atas buah ini. Pelepah di atas buah, buah yang kita ambil jangan dibuang. Pelepah yang boleh dibuang adalah pelepah di bawah buah ini. Boleh kita buang jika ngambil buah yang ini. Usahakan yang ini jangan dibuang. Sama yang ini. Itu sangat dilarang teman-teman. Teman-teman mesti paham. Mungkin saya lihat di kolom komentar banyak yang memang nggak paham yang apa saya maksudkan. Ya maklumlah, memang di video itu memang sedikit durasinya singkat teman-teman. Karena kita cuma mengambil sampai 20 menit saja. Kalau lalu lama
dalam proses penguploadannya cukup lama karena di tempat saya ini sinyal sangat susah. Nah itu dia. Nah ini itu ya teman-teman, ingat di atas buah ini jangan sekali-sekali dibuang ya, nanti sawit teman-teman jadi rusak. Oke. Nah ini kan buah pertama ya, ini di sini kan tidak ada buah, nah, di bawah tidak ada buah. Sistem songgo yang saya pakai begitu teman-teman, jangan salah paham. Nanti jika teman-teman salah paham, nanti ini diambil, ambil buah yang ini, ambil buah yang ini, terus ini lagi buang pelepahnya lagi. Itu rusak ya teman-teman, rusak, asli rusak memang betul teman-teman, rusak. Jika ini saja teman-teman, ini di bawah buah ini teman-teman ambil terus gitu, ambil buahnya terus, tidak menggunakan sistem songgo dia. Jadi nah dia tidak menggunakan sistem songgo. Pada saat buah ini belum matang, kita buang aja, biar nanti untuk prosesnya lagi dia batangnya tetap besar ya teman-teman. Nah ini usahakan jangan dibuang, yang ini, yang sebelahnya ini usahakan ya. Ini boleh dibuang jika memang perlu, kalau tidak perlu jauh usah. Ini prosesnya, soalnya dia posisinya di atas ini, teratas sama ini proses keluarnya. Nah itu dia. Nah nanti seandainya ini sudah diambil ya teman-teman, sudah diambil, udah masang, kita ambil. Nah ini giliran ini matang, nah ini kita curi aja ini, nah dari sini terus buang ini, tapi terus itu ini jangan dibuang teman-teman, usahakan jangan dibuang. Nah begitu maksud saya, tidak sistem songgo sini, ini sistem tidak songgo saya ini begitu caranya ya teman-teman. Cuma buah pertama saja yang tidak sistem songgo, terus buah yang keluar baru seperti ini dia tetap songgo satu. Nah itu menghindari dari banyaknya pelepah ya teman-teman. Nah jika ininya juga dibuang, nanti memang kayak botol. Jujur saya juga tahu itu sawit memang seperti botol, tetapi dengan cara saya ini insya Allah ya teman-teman, nggak bakal jadi seperti botol sawit teman-teman, karena saya mempraktekkan ini sejak tahun 2009, saya ndak baru. Oke, ini saya jelaskan, sangat jelaskan. Nanti banyak yang teman-teman salah paham, jadi tersesat ya dengan apa yang saya katakan. Tidak menggunakan sistem songgo, tidak menggunakan sistem songgo itu begitu sistemnya teman-teman. Buah pertama ini saja yang kita tidak menggunakan sistem songgo. Terus buah kedua sudah kita jangan buang, sudah pelepahnya kita curi aja buahnya ya. Oke, begitu caranya. Saya tidak menggunakan sistem songgo seperti itu. Karena jika teman-teman buang lagi pelepah yang di atas ini kan ini ya posisinya kan sudah dekat dengan umbut. Nah itu umbut sawit, dekat pucuk muda. Jadinya ya tidak boleh dibuang. Dia memang nanti jadi sisi, banyak yang mengatakan dia itu menggunakan sistem songgo. Ya memang dia sudah karena buah pertamanya sudah diambil, jadi dia jadi sistem songgo 1. Nah tapi tidak, saya tidak menggunakan sistem songgo 2, 3. Nah kalau orang-orang itu dia biasanya nah seperti ini teman-teman, buang songgo 1 begini dia. Ini buang nih. Nah songgo 1, ini songgo 1 ya teman-teman. Nah songgo 1. Nah seperti ini. Nanti jika tidak dibuang seperti ini, kalau saya lihat nanti ini jadi pelepah mati. Nah pelepah mati ini yang sawit tidak suka ya teman-teman, karena mungkin nanti telat dalam proses pruning. Itu kan kita banyak kendalanya teman-teman, kendala dana, waktu, karena sawit ini pengerjaannya banyak, seperti penyemprotan, penebasan, panen, wah banyak sekali teman-teman. Makanya kita untuk antisipasi hal seperti itu, makanya saya menggunakan sistem tidak songgo. Saya pelepah liwet ini saya buang pasti seperti ini ya, saya buang. Nah otomatis saya buang. Nah ini tidak saya buang, nah ini tidak buang nih untuk ini. Nah saya memang tidak menggunakan sistem songgo. Itu maksud sistem tidak songgo yang saya maksudkan. Jangan teman-teman nanti jadi tersesat. Betul ada yang mengatakan nanti tersesat. Iya kalau teman-teman tidak paham. Susah sih memang jika teman-teman tuh tidak terlalu
paham soal perkebunan ya. Mungkin kalau yang paham, dia sekalian jadi buruh di kebunnya sendiri, itu biasanya paham. Ada juga orang itu dia cuma jadi bos ongkang-ongkang aja, dia semua menyuruh orang seperti itu. Pekerjaannya dia nyuruh orang semua, ya itu sudah. Oke, itu dia ya teman-teman penjelasan singkat saya mengenai sistem tidak songgo saya ya teman-teman, yaitu tadi saya cuma tidak sistem songgo itu adalah buah yang pertama muncul. Nah, pelepas banyak seperti ini, ambil ini tidak adalah sistem songgo dia. Nah, kalau di sini sudah ini seperti ini, makanya dia ada jadi sistem songgo 1. Kalau orang itu langsung ininya disisain jadi songgo 1 dia teman-teman. Ya, semoga penjelasan saya ini sedikit bisa dipahami oleh teman-teman. Saya memang tidak menjelaskan songgo ya, jujur. Kalau saya sendiri yang pruning ya, kalau itu ingat. Kalau saya sendiri yang pruning, jika saya menyuruh orang yang pruning, itu sistemnya terserah mereka ya. Mereka mau menggunakan sistem songgo 2 atau biasanya mereka kalau karyawan saya, mereka menggunakan sistem songgo 2 ya teman-teman. Mereka pasti menggunakan sistem songgo 2. Saya tidak melarang hal itu. Kenapa? Karena mereka saya gaji. Saya tidak mau memaksa anak buah saya atau karyawan saya untuk bekerja harus sama seperti saya lakukan, karena mereka terhitung cukup murah ya teman-teman untuk pembayaran per pohonnya untuk sawit seperti ini, tinggi seperti ini. Mereka cuma minta 7.000, karyawan saya itu cuma minta 7.000. Kalau yang tinggi sudah seperti sawit besar saya itu, mereka cuma minta 8.000. Nah, makanya daripada itu saya tidak akan memaksa mereka bekerja harus mengikuti apa yang saya kerjakan ya teman-teman. Karena memang dengan cara seperti saya ini capeknya luar biasa ya teman-teman. Ini saya kerjakan karena saya sendiri yang pruning. Karena saya memegang, saya sendiri yang perawatan pruning itu. 2 lahan ya teman-teman. Di sana, dekat sana yang sering saya video yang batangnya besar-besar. Itu 1 sama daerah rawa ini saja ya teman-teman. Nah itu dia, saya 2 memang megang tempat. Kalau yang lainnya saya lepaskan buat karyawan saya yang mengerjakan semua, seperti pruning yang jelas. Kalau penyemprotan saya sendiri, pruning, panen ini panen juga mereka, panen saya tidak ikut sudah. Saya cuma ini pruning di sini saja karena memang sawitnya masih rendah-rendah. Mungkin nanti kalau sudah tinggi sawit ini, nanti yang pruning juga mereka ya teman-teman. Ini lahan ini mungkin udah sampai 3 hektar sih, 2 hektar lebih-lebih saja. Tapi hasilnya lumayan teman-teman, karena daerah rawa. Saya tidak pernah memupuk di sini, karena tidak perlu dipupuk ke daerah rawa seperti saya ini. Rawa kering loh teman-teman, bukan rawa basah. Oke, pertanyaannya rawa kering. Nanti mentang-mentang sama-sama rawa, tidak bisa dibedakan nanti. Ini saya punya lahan rawa kering, karena kiri kanan dari kebun saya ini adalah sungai. Bukan lahan gambut ya teman-teman. Rawa itu ada 2, rawa gambut sama rawa kering seperti ini. Ini tidak ada gambutnya, ini sama sekali nggak ada gambut. Makanya subur untuk menanam sawit, pas cocok. pH-nya tinggi, dia harus pengapuran saja, dia tidak perlu pupuk kimia karena pH-nya cukup tinggi dan hasilnya lumayan teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Mungkin penjelasan singkat saya ini mungkin bisa dimengerti. Mungkin nanti penjelasan lagi ya, silahkan saja ketik di kolom komentar, bebas ya teman-teman. Biarpun kasar saya terima saja kalau komentar teman-teman, karena maklum aja, karena tangan itu lebih cepat daripada otak kita yang memikir ya. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, bye bye, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya.